Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anjuran zuhud dan qanaah. Dari Abu Rahnu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melihat orang yang diberi kelebihan dari segi harta atau rupa, hendaklah ia juga melihat orang yang lebih rendah darinya. Muttafaq alaih. Dari Abu Rahlu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melihat orang yang diberi kelebihan dari segi harta dan rupa, hendaklah ia juga melihat orang yang lebih rendah darinya. Muttafaq alaih. Apabila seseorang melihat seorang jutawan, lalu timbul rasa tamak dan keluh kesah dalam hatinya, lalu ia berkata, ia memiliki harta kekayaan yang banyak, sedang aku tidak memiliki harta sebanyak itu. Maka hendaklah ia mencari dan memperhatikan dengan seksama orang yang sedang berada dalam kesulitan, tidak berdaya dan kelaparan. Dengan demikian akan datang kepada dirinya rasa syukur kepada Allah SWT. Yakni Allah SWT telah menyelamatkannya dari keadaan seperti itu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memandang orang yang banyak memiliki harta, tetapi pandanglah orang-orang yang lebih rendah dari kalian, sehingga tidak akan timbul perasaan mengecilkan karunia Allah SWT yang ada padamu. Abu Zar Al-Ghifari berkata, kekasihku Rasulullah SAW telah menasihatiku dengan 7 perkara. 1. Aku diperintahkan agar menyayangi fakir miskin dan bergaul dengan mereka. 2. Aku diperintahkan agar tidak memandang orang yang lebih tinggi atau kaya dariku, dan agar aku memandang keadaan orang-orang yang lebih rendah dariku. 3. Aku diperintahkan agar menyambung silaturahmi, walaupun orang yang aku datangi itu berpaling dariku, menghindar dariku, menjauhiku, dan tidak mempedulikan aku atau sombong terhadapku. Dalam kitab At-Targhib dikatakan, walaupun orang itu menzalimiku. 4. Aku diperintahkan agar tidak meminta apapun dari orang lain. 5. Aku diperintahkan agar mengatakan yang hak kepada orang lain, walaupun terasa pahit. 6. Aku diperintahkan agar tidak mempedulikan celaan siapapun untuk mendapat ridho Allah SWT. Tetap mengamalkan sesuatu yang disukai Allah SWT, walaupun orang-orang jahil mencelanya. 7. Aku diperintahkan memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billahil azim, sebab kalimat itu diturunkan dari sebuah khazanah yang khusus di bawah ars. Masih banyak riwayat lain yang menganjurkan untuk memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billahil azim. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa ada 2 hal yang jika menjadi tabiat seorang, maka Allah akan menggolongkan orang itu sebagai orang-orang yang bersyukur, yakni seseorang yang memandang orang yang lebih tinggi derajatnya dari segi agama, lalu ia berusaha mengikuti jejak orang itu. Sedangkan dalam segi dunia, ia memandang orang yang lebih rendah darinya. Hanya dengan kasih sayang dan karunia-Nya sajalah ia telah memperoleh kehidupan yang lebih baik. Maka ia menjadi orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang memandang orang yang lebih rendah darinya dari segi agama, sehingga ia berkata, fulan tidak beramal seperti aku, sedangkan dari segi dunia ia memandang orang yang lebih tinggi atau kaya darinya, lalu ia mengeluh mengapa ia tidak memiliki harta yang banyak seperti fulan, maka ia tidak akan digolongkan kepada orang yang sabar dan tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur. Aun bin Abdullah rahimahullah berkata, dahulu ketika aku bergaul dengan orang-orang kaya, maka aku selalu dikuasai oleh perasaan gelisah, karena jika aku melihat pakaian mereka lebih mahal dari pakaianku, aku merasa malu dan sedih. Begitu juga jika melihat
kuda orang lain lebih baik dari kudaku. Kemudian ketika aku menemani serombongan fakir miskin, barulah aku dapat selamat dari kegelisahan itu. Alim ulama menulis bahwa seorang itu hendaklah lebih baik menikahi wanita muslim dan jangan memilih anak orang kaya sebagai istrinya. Karena barang siapa menikahi wanita anak orang kaya, maka ia akan terperangkap dalam 5 musibah. 1. Ia mesti membayar emas kawin yang mahal. 2. Berlebih-lebihan dalam acara bulan madu. 3. Sulit mendapatkan pelayanan darinya. 4. Memerlukan perbelanjaan yang besar. 5. Menjadi alangan baginya untuk menceraikannya karena rasa tamak terhadap hartanya. Dikatakan bahwa istri sebaiknya lebih rendah dari suami dalam 4 hal. Jika tidak, maka suami akan dipandang hina oleh istrinya, yaitu 1. Umur, 2. Tinggi badan, 3. Harta, 4. Kemuliaan. Dan lebih tinggi dari suami dalam 4 hal yaitu kecantikan wajah, 2. Adab, 3. Takwa, 4. Adat atau kebiasaan. Yang lebih penting daripada memandang orang yang lebih rendah dari segi harta ialah memandang orang yang lebih rendah dari segi rupa dan kesehatan. Seorang telah menjumpai ahli wara, lalu ia mengadukan tentang kemiskinan dan menunjukkan kesedihan yang berlebihan dengan berkata bahwa ia ingin mati saja karena kesusahan itu. Ahli wara tadi bertanya kepadanya, apabila engkau rela memberikan kedua matamu untuk selama-lamanya, dan kamu akan diberi 10.000 dirham sebagai gantinya. Maka ketika orang itu menolak, ahli wara bertanya lagi, baiklah engkau akan diberi 10.000 dirham dan sekarang lidahmu saja yang akan dicabut. Bersediakah engkau? Ketika ia juga menolak, ahli wara berkata, tidak mengapa, bagaimanakah jika kaki dan tanganmu saja yang dipotong dan engkau akan mendapat 20.000 dirham. Apakah engkau bersedia? Ia pun menolak. Ahli wara bertanya, bersediakah engkau menerima 10.000 dirham dan otakmu dirusak sehingga engkau menjadi gila? Orang itu pun menolaknya. Ahli wara berkata, tidak malukah engkau mengadukan tentang kemiskinanmu? Padahal menurut pengakuanmu sendiri, Allah SWT yang Maha Suci telah memberimu harta yang bernilai lebih dari 50.000 dirham. Ibnu Sama alhamdulillah menjumpai seorang raja. Ketika itu di tangan raja ada segelas air. Raja berkata kepada Ibnu Sama alhamdulillah, berilah aku nasihat. Ibnu Sama alhamdulillah berkata, seandainya segelas air yang ada di tanganmu itu hanya dapat engkau miliki jika engkau membelinya dengan harga seluruh wilayah kekuasaanmu. Dan jika engkau tidak membelinya, engkau tidak akan dapat minum air dan akan mati kehausan. Apakah engkau sanggup membeli segelas air ini seharga seluruh wilayah kekuasaanmu untuk menyelamatkan nyawamu? Allah apa baca dan terangkan, mudah-mudahan diri oleh Allah SWT dan berkuatan untuk menyampaikan pada ilahi. Amin.